Halo semuanya, selamat datang di Dosier Hitam, tempat di mana misteri, konspirasi, dan kisah tak terpecahkan menjadi cerita yang menarik untuk dibahas. Jika kamu suka dengan kisah-kisah investigasi dan misteri yang nyata, pastikan untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan episode-episode seru lainnya. Hari ini, kita bakalan ngebahas salah satu misteri paling ikonik dalam sejarah penerbangan Amerika. Udah lebih dari 50 tahun berlalu, tapi masih belum ada yang bisa ngejawab satu pertanyaan penting, yaitu siapa sebenarnya D.B. Cooper. Orang ini bukan cuma pembajak biasa, dia naik ke pesawat, minta tebusan, terus ngelompat dari pesawat, kemudian lenyap begitu saja. Ini adalah kisah legendaris dari D.B. Cooper. Tanggal 24 November tahun 1971, sehari sebelum hari Thanksgiving, seorang pria berpakaian rapi, mengenakan jas gelap, dasi hitam, dan kemeja putih, berjalan masuk ke Bandara Internasional Portland yang ada di Oregon. Ia membeli tiket sekali jalan untuk penerbangan Northwest Orient Airlines 305 menuju Seattle, Washington. Di tiketnya tertulis nama dan Cooper. Tidak ada yang mencurigakan dari pria itu. Dia terlihat tenang, sopan, kayak orang bisnis pada umumnya. Ia naik ke pesawat Boeing 727 bersama dengan 35 penumpang lainnya dan 6 awak kabin. Tapi nggak lama setelah pesawat lepas landas, dia memanggil pramugari yang bernama Florence Schaffner. Kemudian dia ngasih selembar kertas. Awalnya pramugari ini ngira itu hanya sebuah nomor telepon biasa atau ajakan minum kopi seperti biasa. Akan tetapi, Dan Cooper berkata dengan tenang, "Mbak, mendingan baca deh." Dalam catatan tersebut, Cooper menuliskan bahwa ia memiliki sebuah bom di dalam tasnya dan akan meledakkannya jika permintaannya tidak dipenuhi. Permintaan tersebut cukup sederhana, tapi sangat mengejutkan. Uang tunai sebesar $200.000 dalam pecahan $20, 4 parasut, dan sebuah truk bahan bakar pesawat yang harus udah standby di Bandara Seattle buat penerbangan berikutnya. Mengetahui hal tersebut, kru pesawat langsung panik, tapi mereka tetap tenang. Mereka kemudian ngasih kabar ke menara pengawas, kemudian melanjutkan menghubungi FBI dan pihak maskapai. Sementara itu, Cooper tetap duduk dengan tenang sambil meminum sebuah whisky dan merokok. Ya, kalian nggak salah dengar, sambil merokok. Karena pada masa itu, merokok masih diperbolehkan di dalam pesawat. Setelah 2 jam di udara, pesawat mendarat di Seattle. Para penumpang diturunkan dan semua permintaan Cooper dipenuhi. Uang tunai yang udah difoto dan dicatat nomor serinya oleh FBI dan juga sebuah parasut. Yang bikin aneh, Dan Cooper ini sangat selektif. Dia menolak parasut yang berjenis militer dan lebih memilih parasut yang jenis sipil. Bahkan, ia sempat nanya ke pramugari cara gunain parasut tersebut. Setelah semua penumpang turun, Cooper kemudian menyuruh kru untuk melanjutkan perjalanan. Kali ini tujuannya adalah Mexico City, tapi dia kasih syarat yang cukup aneh. Pesawat harus terbang dengan kecepatan rendah dan ketinggian 10.000 kaki. Ia juga memerintahkan agar tangga belakang pesawat dibiarkan terbuka pada saat pesawat sudah di udara. Pas pesawat lagi melaju di tengah hujan deras dan malam yang gelap gulita, tiba-tiba pintu belakang pesawat terbuka. Kemudian, Dan Cooper tiba-tiba melompat dari atas pesawat. Ia melompat menggunakan parasut, bawa uang sebesar $20.000 lalu menghilang. Literally, nggak ada yang tahu dia mendarat di mana. Ketika pesawat akhirnya mendarat darurat di Reno, Nevada, Cooper udah nggak ada. Yang tersisa cuma tangga yang kebuka dan juga tali parasut. FBI langsung bergerak cepat. Mereka meluncurkan operasi besar-besaran yang diberi nama NORJAK, Northwest Hijacking. Ratusan personil dikerahkan, area di sekitar rute penerbangan kemudian disisir, sungai, hutan, ladang, bahkan rumah-rumah warga juga ikut diperiksa. Tapi hasilnya nihil. Deskripsi fisiknya kemudian disebarluaskan. Pria berkulit putih, usia 40-an tahun, tinggi sekitar 178 cm, dan badannya ramping. Tahun demi tahun berlalu, FBI udah menginterogasi lebih dari 800 orang, tapi mereka tetap nggak menemukan jawabannya pasti.
Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1980, seorang anak laki-laki yang bernama Brian Ingram yang pada saat itu sedang berlibur bersama keluarganya di dekat Sungai Columbia, sekitar 15 mil dari Vancouver, Washington. Tiba-tiba, dia menemukan 3 bandel uang tunai yang dikubur di dalam pasir. Ketika diperiksa, nomor serinya cocok dengan uang tebusan yang diberikan kepada Dan Cooper. Dari situ, teori baru mulai bermunculan. Apakah Cooper jatuh dan mati di hutan? Ataukah ia dengan sengaja mengubur sebagian uangnya? Tapi tetap aja, tidak ada jawaban yang pasti, hanya semakin banyak pertanyaan. Ada banyak banget teori tentang siapa sebenarnya D.B. Cooper. Nah, teori yang pertama, Cooper selamat dan masih hidup, atau pernah hidup lama. Saat D.B. Cooper berhasil melompat, ia juga berhasil mendarat di suatu tempat terpencil, lalu hidup dalam pelarian selama bertahun-tahun, sembunyi menggunakan identitas palsu, dan hidup sampai tua. Alasan pendukung teori tersebut adalah Cooper tampaknya sangat tenang dan sangat profesional selama pembajakan itu berlangsung. Hal ini menunjukkan ia sudah sangat siap dengan aksinya. Dan alasan yang terakhir, tidak ditemukan jasad atau barang bukti utama selain sebagian uang di tahun 1980-an tadi. Hanya saja, teori ini memiliki beberapa kelemahan. Lompat dari pesawat dengan kondisi cuaca yang buruk pada malam hari dan tanpa alat navigasi adalah sangat beresiko. Tidak adanya satupun uang tebusan yang diketahui masuk ke dalam sistem ekonomi atau masuk ke dalam rekening bank kecuali tumpukan uang di Sungai Columbia. FBI menyimpulkan kemungkinan besar ia tidak selamat. Selain itu, banyak yang beranggapan bahwa D.B. Cooper adalah Richard Boyd McCoy, seorang veteran perang Vietnam yang juga melakukan pembajakan serupa 5 bulan setelah kasus D.B. Cooper. Tapi McCoy kemudian tertangkap dan akhirnya tewas dalam baku tembak dengan FBI. Ada juga teori yang beranggapan bahwa Dan Cooper adalah mantan penerjun payung militer yang sangat ahli atau bahkan agen pemerintah yang melakukan pengalihan isu. Namun semua teori ini tetap bersifat spekulasi. Pada tahun 2016, FBI secara resmi menutup kasus ini. Mereka menyatakan bahwa semua bukti telah diteliti dan tidak ada lagi petunjuk yang bisa diikuti. Lebih dari 50 tahun berlalu sejak malam itu, ia tetap menjadi simbol dari misteri terbesar dalam sejarah kriminal Amerika Serikat. Apakah ia lolos dan hidup damai di tempat tersembunyi, atau dia sebenarnya udah mati dan tinggal legenda? Yang jelas, D.B. Cooper adalah simbol dari misteri yang belum terpecahkan. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, teori kalian, atau kisah misteri lain yang ingin saya bahas. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Kita bakalan ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.